Shalom Bapak Ibu, senang jumpa kembali. Saya mengucapkan selamat Paskah. Kemarin kita merayakan Jumatan, hari Jumatnya, lalu pada hari Minggu yang kemarin, persis tepat, kita merayakan Paskah. Di sore hari ini, kita juga akan memulai program suplemen jiwa. Sore hari kita akan melanjutkan dalam Mazmur 7 pada ayat yang ke-9, saudara ya. Kita percaya setiap minggunya kita boleh belajar satu persatu dengan pertolongan Roh Kudus. Kita boleh paham dengan bahasa yang sangat mudah, saudara. Datang sama Tuhan sore hari ini. Kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu bagiku, bagi kami semua nyata ya Tuhan. Setiap hari Kau menyertai kami semua, bahkan setiap minggu, setiap bulan, setiap waktu, sehingga tahun per tahun Tuhan kami lalu bersama dengan Tuhan. Sebab bukti nyata kasih-Mu bagi kehidupan kami sore hari. Namun setiap dosa pelanggaran kami lakukan saat ini, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi kami semua. Makasih Tuhan, bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami muliakan Engkau. Terima kasih, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau
cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mau cinta padamu Yesusku, tinggikan namamu, ku agungkan, ku muliakan Kau Yesusku. Terima kasih, sembah, sembah. Terima kasih, mati bagiku. Terima kasih, berkorban bagiku Tuhan. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya kan, sore hari ini kami terus memujimu, kami cintamu Tuhan. Bukan hanya dari perkataan kami yang berkata kami cintamu, tapi dari hati kami, bahkan perbuatan kami pun mencerminkan kami cinta Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Demi kami Roh Kudus, demi nama Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, kita lanjut ya dalam Mazmur 7 ayat ke-9. Di minggu lalu kita telah bahas ya, kenapa banyak bangsa berkumpul mengelilingi Tuhan, mengelilingi Tuhan saat itu dan bertata mereka di tempat yang tinggi. Ternyata yang saya bisa dapati adalah ketika kita nggak bisa buat apa-apa, ketika dikerumuni oleh masalah, biarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi. Sehingga ketika kita ditolong Tuhan, jadi orang-orang itu sedang sepatutnya untuk memuji Tuhan. Bahkan mereka harus berkumpul ya bersama-sama untuk diberikan lawatan Tuhan, sehingga kita semua bisa berkata bahwa Tuhan itu bertata di tempat yang maha tinggi. Kita lanjutkan Mazmur 7 ayat 9 berkata demikian Bapak Ibu sore hari ini.
Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar? Dan apakah aku tulus ikhlas? Jadi dibuka kembali dengan bahasa Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Jadi Tuhan itu yang menjadi hakim atas bangsa-bangsa, atas semua orang, saudara. Oh, bahasa mudanya. Jadi jangan ambil peran Tuhan untuk menjadi penghakim untuk orang lain. Karena seringkali kita menjadi hakim untuk orang lain bukan hanya di tengah masyarakat dunia ini, tetapi banyak juga menjadi hakim di dalam gereja, saudara. Merasa diri paling benar, lalu ketika ada orang yang menurut orang ini tidak benar, lalu mulai dihakimi. Tanpa melihat terlebih dahulu apakah dirimu yang menghakimi orang tersebut lebih benar hidupnya daripada orang yang kau hakimi, saudara. Bahkan ada sebuah kiasan, ya, gajah di pelupuk mata kelihatan, tetapi di seberang pulau nggak kelihatan. Seringkali kita lebih mudah menjadi hakim untuk orang lain dibanding Tuhan. Mana kalimat berikutnya dibuka dengan kalimat ini, Bapak Ibu. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar? Apakah aku tulus ikhlas? Jadi sebelum kau menjadi hakim untuk orang lain, kau minta sama Tuhan terlebih dahulu, harus introspeksi terlebih dahulu, apakah kamu benar? Sehingga kau bisa menjadi hakim untuk orang lain. Ya, saya pernah menjadi korban dari penghakiman orang-orang. Tanpa benar atau salah, mereka tanya kepala saya konfirmasi, lalu menjadi langsung ikut-ikut, oh pokoknya salah. Tapi saya cuma hanya berdiam, ya, saya ikuti dengan pola Alkitab, saya memakan kabung saya merenung, bukan satu hari 2 hari, saya bisa bertahun-tahun saya merenung. Bahkan saya mau bilang, ya, bisa 2 tahun dan lebih saya merenung sama Tuhan. Apakah aku benar, Tuhan? Kalau benar, Tuhan, bela aku. Kan Tuhan yang bilang, ujilah aku, maka aku mengujimu, Tuhan. Ya, sehingga orang-orang yang menghakimi saya pada saat itu, ketika melihat saya saat ini, berkata bahwa ternyata Tuhan itu hakim yang baik untuk dirinya. Oh iya, tentu. Karena saya tidak pernah membela diri saya. Ketika saya bilang saya salah, saya salah. Ketika saya bilang saya benar, saya benar. Karena kita berkata, hendaklah engkau berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sekalipun kalau kita berbuat salah ataupun tidak berbuat salah, mungkin ada andil kita sekian persen, mungkin 0,1% saudara. Kita terlibat dalam hal ini. Tapi ketika kita minta ampun sama Tuhan, lalu bilang Tuhan jadi hakim untuk kita. Tuhan, apakah aku benar? Apakah aku tulus ikhlas? Ya. Hingga pada saat itu pelayanan saya, beberapa rekan saya, sahabat saya tahu bahwa saya tidak mengambil jadwal dan tidak dijadwalkan. Bahkan jadwal-jadwal saya sudah ada tuh hilang sama sekali, sudah di-ban oleh beberapa gereja. Tapi ada seorang hamba Tuhan, mentor saya, berkata demikian, sudah. Bimo, pelayan itu tidak harus di mimbar gereja. Kendalilah panggilanmu apa? Lalu saya tanya Tuhan, Tuhan, apakah aku benar aku seorang hambamu? Aku ikhlas tulus pelayan Tuhan. Aku bukan hamba gereja. Ketika aku melayani Tuhan, itu aku melayani Tuhan, bukan melayani gereja. Memang gereja menjadi organisasinya untuk menaungi payung hukum saya. Tetapi gereja yang tidak memberikan saya jadwal ataupun nge-ban saya, bagi saya tidak urusan. Karena ternyata fokus Tuhan, saya bukan untuk melayani gereja-gereja, tetapi melayani jiwa-jiwa yang di luar gereja. Menolong mereka, memberkatkan Kristus Yesus kepada mereka. Sehingga pengenalan mereka dengan Tuhan itu sungguh-sungguh benar. Mereka mengenal Kristus itu benar, sudah. Sehingga banyak orang di luar sana berwaktu berjalan, boleh melihat. Jadi, orang yang dulu menolak saya, gereja yang dulu nge-ban saya, sekarang mari justru mengundang saya. Kenapa? Karena mereka berperan sebagai hakim untuk orang lain. Sedangkan ayat yang kita baca, Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Tuhan yang mengadili orang lain. Bukan dirimu, bukan diriku. Tetapi kalau engkau ingin menjadi penghakim untuk orang lain, ikuti kalimat berikutnya. Hakimilah aku. Tuhan, apakah aku benar?
Kalau berani silakan. Apakah aku tulus ikhlas? Tulus untuk melayani Tuhan, tulus melayani jiwa-jiwa. Jadi ketika ada saat ini ada orang mencoba menjaga pelayanan saya, silakan. Ambil bagianku yang ingin kau rebut pelayanan itu. Berarti kan kau turun ke jalan, kau tabur semua hartamu. Saya teringat dengan ketika saya kuliah S1 sudah. Ya, lalu saya mulai masuk dalam sebuah pelayanan gereja. Ya. Misalnya saya bertumbuh, saya mau bilang, gereja ini memperkenalkan saya bagaimana tulus ikhlasnya menjadi seorang martir, saudara. Ya. Beliau berkata demikian, yuk kalau melayani harus martir sok, harus martir sok. Kamu kalau melayani harus martir, saudaraku, harus martir. Martir yang digambarkan gembala saya dulu ini, adalah martir bagaimana menjual hartanya, mengorbankan semua privilege-nya untuk jiwa-jiwa. Awal pelayan gereja ini setahu saya, sejarah gerejanya. Karena salah satu skrip saya lah mengenal tentang sejarah gereja-gereja ini sudah. Adalah menjual hartanya beliau, lalu turun ke jalan, KKR, ke jalan-jalan, ke bis-bis, bagi-bagi traktat, brosur, saudara. Tidak pernah takut pada orang-orang lain yang mencoba menghakimi beliau. Nggak takut, saudara. Dia jual hartanya. Tapi lihat hari ini, gereja yang almarhum gereja ini dirikan masih berkembang sampai sekarang. Saya mencontoh teladan itu. Mencontoh bagaimana menjual harta saya, apa yang saya miliki. Untuk apa? Untuk jiwa. Saya tabung dana saya. Setiap saya pulang di Jakarta, saya kumpulin setiap rupiah yang ada, sebesar kecil. Sudah waktu tiba, saya udah mulai budgeting, saya mau kemana bulan ini, bulan besok, dan bikinnya. Bapak Ibu, persiapan. Saya izin kepada gembala saya, Pak, saya mau pergi. Saya punya nazar sama Tuhan. Ketika awal pelayanan saya, di awal tadi, dipulihkan Tuhan. Dengan nama pelayan tanpa mimbar. Saya nazar, saya penuhi nazar saya sama Tuhan. Saya tabur rupiah saya, waktu saya. Apa yang saya miliki untuk apa? Cari jiwa. Jadi kalau saudara hari ini menghakimi saya dengan apa yang saya kerjakan, silakan. Tapi saya mau bilang, coba pakai kalimat ini. Hakimilah aku, apakah aku benar? Ya, kalau engkau mau menjaga pelayanan saya, silakan. Berani gak kau jual hartamu? Jangan-jangan kau bukan hamba Tuhan, hamba uang. Setiap pelayananmu diukur dengan materi, rupiah harus berapa yang kau dapat. Akhirnya kau bukan pelayanan. Kau bekerja untuk dirimu. Seolah memakai kedok kerohanian. Saya tantang saudara hari ini. Ya, kau jangan menjadi hakim untuk orang lain. Jangan menjadi hakim untuk dunia ini. Itu bagian Tuhan. Bagianmu hari ini adalah tanya sama Tuhan. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar? Dan apakah aku tulus ikhlas? Ini ungkapan Daud yang Daud ucapkan ketika di Mazmur 7 ayat 9 ini, sudah. Dalam Alkitab yang terbuka, Alkitab berkata demikian. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, ya Tuhan, menurut kebenaranku dan menurut ketulusanku. Tetap Daud menjadikan Tuhan Yahweh sebagai penghakim untuk dirinya. Dia mau sebagai Tuhan itu menjadi penghakim untuk bangsa-bangsa. Daud minta Tuhan melihat apakah dia benar. Hakimi dengan menurut kebenaran yang dikenang kepada Daud. Dan ketulusan Daud Tuhan lihat. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, ya, berkata demikian, engkau menghakimi umat manusia. Nah, kan saya bilang di awal tadi, Tuhan itu menghakimi umat manusia di dunia ini, sudah, bukan saudara. Tuhan, Yahweh itu yang menjadi penghakim untuk manusia seluruhnya, bukan dirimu. Berilah aku keadilan ya Tuhan, sebab aku tidak bersalah. Menggambarkan posisi Daud yang menjadi sorotan, dihakimi oleh banyak orang,
bahkan kepada keluarga sendiri, kepada bangsa sendiri, saudara. Itu menghakimi Daud. Jadi kalau saya mau bilang saat sore hari, saudara, ayat ini kalau kita pelajari itu mengandung beberapa informasi yang kita dapat, saudara. Pertama, ada konsep keadilan ya yang coba diangkat oleh ayat ini, menegaskan keyakinan akan keadilan Tuhan yang akan mengadili bangsa-bangsa, bukan diri Daud, bukan dirimu. Ini menunjukkan kepercayaan bahwa Tuhan memastikan keadilan di antara semua orang. Tuhan yang menjadi pengadilan untuk banyak orang. Yang kedua, ternyata informasi yang adalah permohonan untuk dikasihi. Ya, permohonan untuk dihakimi. Ya, penulis ayat ini memohon kepada Tuhan untuk dihakimi dengan ketulusannya, dengan kebenarannya. Penulis Daud minta kepada Tuhan, Tuhan menjadi hakim, adil dia dengan cara Tuhan. Menunjukkan kerendahan hati dan kesadaran akan pentingnya hidup sesuai dengan kebenaran dan keikhlasan. Apa informasi berikutnya? Ya, pertanyaan tentang kebenaran dan keikhlasan. Dalam permohonannya, penulis bertanya kepada Tuhan, apakah ia benar dan tulus ikhlas. Ini mencerminkan refleksi diri. Kita harus bisa introspeksi diri dan refleksi diri untuk hal-hal tentang kebenaran dan motivasi di dalam hati seseorang. Motivasimu apa melayani Tuhan hari ini? Ketika saya mulai kuliah S1 tahun 2000-an awal, saudara. Ya, karena itu pun sudah banyak orang berlomba-lomba menjadi hamba Tuhan. Pada era 90-an, dikit sekali, saudara. Mungkin 80 pun lebih dikit lagi, saudara. Karena era 90 banyak orang berpikir gini, saudara. Ya, bahkan saya dapat di famili saya, keluarga saya. Bim, gue modalin lu jadi gereja deh, lu gembalanya. Ya, gue modalin lu buat gereja, gue modalin lu di gembalanya, semua kebutuhan. Kan dia bilang menganggap bahwa gereja itu sebuah perusahaan persaingan seperti franchise, saudara. Bisnis. Lalu saya tanya kepada saudara saya ini, kalau gue gembalanya, lu donaturnya, terus apa yang lu dapat? Lu pengen jadi apa? Terus saudara saya bilang ini, ya lu gembalanya, pendetanya, gue donaturin, ya, gue donaturin, gue jadi Tuhan. Saya mau bilang hari ini, blangsak itu orang hari ini, saudara. Kenapa? Ingin mencoba jadi Tuhan. Nggak jadi apa-apa di hari ini, saudara. Bahkan terhilang di Tuhan. Jangan pernah mengambil peran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengambil peran hakim di dalam kehidupan kita. Itu bagian Tuhan. Kalau bagian Tuhan, jangan kau ambil. Ya. Terus, apalagi Bapak Ibu? Ada aspek spiritual, tentunya kerohanian. Ya. Ayat ini mencerminkan hubungan yang erat antara individu, perorangan, person dengan Tuhan. Ya, menyoroti aspek spiritual, menyoroti aspek kerohanianmu dan kebutuhan manusia untuk mencari petunjuk keadilan yang maha kuasa. Ketika engkau di dalam keadaan tertekan, apakah engkau tetap mencari keadilan dengan caranya Tuhan atau dengan caramu sendiri, sudah? Suatu fase, saya pernah ada posisi seperti ini. Berjuang untuk suatu hal yang harus saya kerjakan. Dan doa sama Tuhan, memegang kabung saya. Ya, merefleksi diri, berdiam diri, merendahkan diri di hati di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh. Bahkan keluarga saya bilang, kayak orang gila lu, Bim. Gila apa kayak orang gila? Yang penting saya mau gila benar di depan Tuhan. Saya tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan dengan tegas berkata sama saya, jangan bela dirimu. Tidak perlu pakai pengacara. Jangan bela dirimu. Jelas, saudara. Saya nunduk kepada Tuhan. Saya kasih persilakan Tuhan mengambil bagian, bukan bagian. Saya tidak mengambil bagian Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya posisikan Tuhan itu lebih berperan penting dalam kehidupan saya. Saya hamba Tuhan. Saya bukan hamba gereja.
Saya bukan hamba uang. Apa terjadi? Berjalan waktu sampai hari ini, Tuhan perlahan-lahan angkat saya kembali. Orang yang lu mengadili saya, menghakimi saya, baru melihat kebenaran. Ternyata benar apa yang lu bilang. Saya nggak pernah bilang apa yang terjadi dalam hidup saya. Tapi pembelaan Tuhan itu nyata. Jangan ambil peran dirimu sebagai Tuhan. Posisikan Tuhan berperan untuk dirimu. Pemazmur dalam ayat ini ingin menegaskan pada kita bahwa memohon agar diyakini dengan adil dan jujur memperlihatkan kesetiaan dan ketulusan hatinya. Yang saya inginkan cuma satu. Saya ingin melayani Tuhan. Gak ada yang mau lain. Saya tidak ingin jadi pendeta besar. Enggak. Karena hidup saya total kuserahkan kepada Tuhan ketika awal pertobatan. Dengan aku awal dengan roh dan ku akhiri dengan roh. Aku melayani ketika Tuhan panggil. Dan aku pun mati harus dalam pelayanan. Yang benar sama Tuhan. Ini adalah ungkapan keinginan untuk diperlakukan secara adil oleh Tuhan. Dalam segala hal. Sehingga pemazmur dapat hidup dengan integritas dan kejujuran di hadapan Tuhan. Saya buktikan integritas saya. Ya, salah satu mentor saya yang lain, senior saya di Blitar, bilangin jam sama saya. Tunjukkan integritas mungkin sebagai seorang hamba Tuhan. Saya ikuti saran beliau. Dari dua mentor saya, senior saya, yang satu bilang pelayanan bukan hanya di mimbar, dan pelayanan bukan tidak harus di mimbar. Saya ikuti yang tadi. Yang kedua, mentor saya kedua, buktikan dengan integritasmu. Saya buktikan hari ini. Integritas saya sebagai hamba Tuhan harus benar, jujur, ikhlas, melayani seperti untuk Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, ya, seperti biasa jika ada permohonan doa boleh masuk dalam live chat malam ini. Saya tunggu. Lalu ada dalam kolom komentar Bapak Ibu dapat tuliskan permohonan saudara. Bersyukur dari program ini yang saya blast melalui YouTube ataupun dalam tulisan di media sosial saya, saudara, pribadi saya. Banyak orang merespon, banyak orang juga terberkati, puji Tuhan. Bahkan ada orang yang tidak saya kenal pun, saya belum pernah jumpa sebelumnya, lalu dia masuk ke inbox Facebook saya, minta dilayani dan saya layani, puji Tuhan. Hari Jumat yang lalu memberi diri untuk Tuhan, dilepaskan dari setiap masalahnya, dan doa saya untuk Bapak Ibu demikian. Jadi Bapak Ibu punya masalah jangan seorang diri ya saudara ya. Lalu kau bisa menuliskan kolom komentar malam ini untuk mendoakan. Karena saya pun demikian saudara. Ketika saya punya masalah, saya hanya butuh Tuhan dan hanya butuh doa. Karena itulah kekuatan dan kehidupan kita sebagai seorang hamba. Yuk kita sama Tuhan malam hari saudara. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Sore hari ini ya Tuhan, kami lepaskan berkat untuk setiap rekan-rekan kami, setiap orang-orang yang menyaksikan program Suplemen Jiwa malam ini ya Tuhan Yesus. Seperti Tuhan menolong aku ketika aku punya masalah, hal yang sama pun aku lepaskan berkat doa bagi mereka semua Tuhan. Mungkin saat ini mereka malu untuk menuliskan, minta topangan doa Tuhan. Tapi yang ku tahu ketika kami menopang doa, maka Tuhan juga turun tangan bagi mereka Tuhan, di mana mereka berada saat ini Tuhan Yesus. Jika di dalam kolom komentar ada beberapa pokok doa Tuhan, Tuhan lawat jamah Tuhan Yesus. Mungkin di antara kami yang mengikuti program itu Tuhan punya pokok doa, tetapi masih kami simpan dalam hati kami. Kayak berdoa sungguh Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang menemukan jalan Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus Tuhan. Saya percaya Tuhan kami, Allah kami sanggup melakukan apa yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya Tuhan. Terima kasih. Kita juga menopang doa untuk Bapak Charles Tuhan Simanjuntak Tuhan Yesus. Ya kan Bapak melawat jamaah dia Tuhan, memenuhi segala apa yang dia butuhkan saat ini. Menopang doa untuk keluarga Saudara Dafri dan kita dipulihkan, diselamatkan rumah tangga dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk Bapak Asher Tuhan. Dengan proses pemulihan pun Tuhan lawat jamaah sampai menerima semua yang sempurna ya Pak Tuhan. Ibu Tuti Tuhan, juga Tuhan jamaah Tuhan Yesus. Dengan kesembuhan proses daripada Tuhan boleh terjadi, dengan dia dipulihkan Tuhan kembali. Mulai Tuhan sempurna sehat dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga Tuhan malam hari ini untuk keluarga Rio dan Okta Tuhan. Dibebaskan dari setiap niat-niat orang jahat, dibebaskan dari setiap sangkut guna-guna dalam nama Yesus. Bersyukur sudah dibebaskan oleh kuasa-Mu Tuhan. Berdoa juga Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus untuk Janita Tuhan, anak Pak Prana, dan juga Tante Mona Tuhan, jamaah lawat Tuhan Yesus. Dengan Janita pencernaan di jamaah Tuhan, dengan tubuhnya boleh sempurna kembali, bertumbuh kembang dengan baik dengan rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan Yesus sore hari ini untuk Ibu Tuti Tuhan, Bude Tuti, Budeku Tuhan, dengan di masa Tuhan lawat jamaah Tuhan Yesus tidak menderita lagi Tuhan. Tuhan bebaskan dari setiap dosanya Tuhan. Tuhan ambil, beri yang terbaik Tuhan. Ambil yang tidak baik dalam kehidupannya, sehingga Tuhan persiapkan hari Tuhan Tuhan. Menjelang hari-Mu Tuhan datang untuk kehidupannya Bapak. Percaya dapat sebagai terbaik dan kehidupan Bude Tuti Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus juga Tuhan. Berdoa untuk Ibu Mila Tuhan, dari Jajar Solo dalam periksa gereja Tuhan berkati. Bapak Charlie Tuhan, dalam pelayarannya Tuhan, tolong pengembangan Tuhan, pelayanan dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Bauru pun Tuhan, demikian Tuhan Yesus. Dengan dalam proses finishing gerejanya di Solo Tuhan, boleh Tuhan penuhi, kirimkan berkat-berkat-Mu Tuhan bagi gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus. Untuk pelayan pun Tuhan berkati. Dengan suplemen jiwa boleh menangkan dari jiwa untuk nama Tuhan dalam program ini Tuhan Yesus. Berkati Dway, berkati setiap program digital ministry kami, program outreach ministry kami Tuhan, semata untuk memenangkan jiwa bagi nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan menabur setiap rupiah persembahan kami Tuhan Yesus. Berkati Bapa, sehingga setiap rupiah ini boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Nama Yesus saja. Amin. Bapak Ibu ada kolom QRIS dan juga ada nomor rekening yang Bapak Ibu transferkan, kirimkan, sehingga setiap rupiah saudara dapat dikelola dengan baik. Ingat baik, tidak baik orang datang pada Tuhan dengan tangan hampa. Jadi kau datang pada Tuhan dalam program ini, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sampai jumpa di program Suplemen Jiwa setiap hari Senin jam 5 sore hanya di YouTube JKDW BSD. Shalom, Tuhan berkati. Haleluya.